Halo, what's up John? Balik lagi channel gue Levi John Cup yang bakal memberikan prediksi hangat dan akurat kalian semua seluruh pecinta parley di negara ini. John. Jadi hari ini John, aku akan memprediksikan 4 tim besar wajib untuk kalian pasang, wajib untuk kalian menang, wajib untuk kalian dukung, karena yang karbitan tidak akan nonton ini kecuali pemain judi. John. Jadi John, kemenangan kita semalam sudah tidak usah dibahas lagi John, karena kita menang ya kan John, karena kita harus move on ya kan. Ini menyambut awal pekan harus memberikan kredibilitas kepada diri kita sendiri, dan untuk bandot kita harus rampok bandot malam ini John ya kan. Malam ini akulah milikmu. Awas kau bandot ya. Di sini John, kita akan memprediksikan 4 tim. Ada Derby della Madonnina, Inter Milan melawan AC Milan ya kan John. Terus yang kedua ada Arsenal melawan Manchester City, The Citizen versus The Gunners, meriam London ya kan John. Yang ketiga ada Manchester United, setan merah melawan Newcastle United, tim papan bawah ya kan John. Yang keempat ada dari Perancis, Paris Saint-Germain melawan AS Monaco ya kan John. Kalian harus ngomongnya tuh AS Monaco. Udah jangan banyak nanti kalian nembak ya John. Jadi John, di sini ada 4 tim John yang harus kita permainkan dan harus kita logikakan secara benar dan utuh ya John. Jadi kalian jangan terjebak Don. Sebelum kita prediksikan ini, kalian harus subscribe, like, sama komen. Jangan kalian parah kali ngeklik itu, nonton aja kalian tahu ya kan. Aku minta tolong, karena tanpa kalian aku bukan siapa John. Dan ada kalian buat aku bahagia John. Makin semangat aku, makin bahagia aku ya kan John. Oke, kalian klik dulu itu. Kalau kalian mau gabung nanti ku taruh nomorku di kolom komentar, ku pin untuk kalian ya kan John. Apa nih cembet tuh lah, sibuk kali ganggu bercakap. Di sini John, kita langsung ke tim yang pertama, ada Milan melawan Inter Milan. Ini ada di mainnya di San Siro John. Semua ini dua-dua adalah kandangnya si kawan ini ya kan John. Jadi John, untuk Milan sama Inter Milan nih John, kita bisa lihat head to headnya John ya kan. Inter di sini menang 8 kali, Inter Milan menang 4 kali, sisanya imbang 5 kali ya. Stefano Pioli belum pernah memenangkan ini, hanya sekali, dan itu di Lecce sama Conte. Aku menang gitulah kata Conte dalam hatinya, seperti itu katanya John. Dan si botak ini John ingin melampiaskan kemarahannya John. Di sini John, kita bisa lihat line up-nya John. Line up-nya di sini ada Theo Hernandez dengan posisi 4-2-3-1, dan di sini Zlatan Ibrahimovic sebagai ujung tombak ya kan John, si tua-tua kladi jago karate. Inter di sini John menggunakan formasi 3-5-2 John, seperti biasa, formasi kesukaan Antonio Conte. Sedangkan sini kita lihat klasemennya John. Inter ada peringkat 1 dengan 50 poin, sedangkan Milan ada peringkat 2 dengan 49 poin John. Selisih 1 ya John. Kalau untuk pertandingan kandangnya John, Milan ada peringkat 5 dengan 21 poin, sedangkan Inter ada peringkat 2 dengan 22 poin. Selisih 1 John antar kandang dan tandang John. Di sini sama ya kandangnya, berebut orangnya. Di sini John, kita bisa lihat 5 pertandingan terakhir dari kedua tim John ya kan. 2-1 Inter Milan. 1 2 3 kali kemenangan oleh Inter, 1 kali kemenangan Milan, dan 1 kali imbang John. Enggak 4 kali Inter menang, 1 kali Milan. Oke John, untuk 5 pertandingan dari Milan John, kemarin itu baru menang ya kan, baru tahan imbang oleh Crvena Zvezda di Europa League. Jadi 2 kali kekalahan, 2 kali kemenangan, 1 kali imbang. Sedangkan Inter John ada 2 kali kemenangan, 1 kali imbang, 1 kali kalah, 1 kali menang John. Jadi 3 kali kemenangan, 1 kali imbang, 1 kali kalah. Di sini John, kita lihat dulu siapa yang nggak akan main. Kita tarik dulu sedikit sedap. Di sini John ada 3 pemain Milan yang tidak akan mainkan John. Ada Benacer Diaz, Hauge ya kan, bukan Hauge, bukan sayur ya kan John. Di sini ada sensitivitasnya sangat keterlaluan. Oke John, ada 3 pemain yang pastikan tidak akan bermain, dan 1 yang tidak akan bermain adalah Inter John. Di sini kita akan masuk ke prediksi kita John. Di sini aku berharap, kenapa? Karena di sini selisih 1 poin John. Jadi Milan ini bakalan ngotot dengan minimal ini imbang John, draw, atau bisa jadi Milan yang menang John ya kan.
Jadi di sini aku memprediksikan untuk kalian tahan Milan dan overkan 2,5 John. Karena di sini skornya bisa mungkin 2 sama atau 1 sama. Kalau 1 sama kita nggak dapat overnya John, tapi kalau 2 sama kita dapat over dan dapat tahannya. Kalau kalian percaya sama aku, yakin sama aku, kalian bisa ikuti. Tapi kalau tidak, aku tidak akan memaksa karena ini hanya sebatas referensi untuk kalian John. Ya kan John? Jadi aku cuma mau memberikan prediksi untuk Milan dan Inter ini tahan Inter setengah dan overkan 2,5 John. Karena aku di sini Milan yang menang atau draw. Ya kan, bisa jadi 1-0 kita nggak dapat overnya ya kan. Kalau kalian berani main di HDP yang mainkan tahan Milan. Kalau kalian berani main di overnya, overkan 2,5. Kalau kalian ragu dengan overnya, udahlah, jangan percaya sama aku, ikuti hati nurani kalian ya kan John. Oke, kita akan masuk ke Premier League. Kita akan terbang ke Inggris ya kan John. Di sini ada Meriam London melawan The Citizen ya kan. The Citizen yang belum pernah kalah dalam beberapa pertandingan terakhir. Ini pertarungan murid dan guru ya kan. Suhu dan Suhu ya kan John. Kelepak kata Mikel Arteta nih ke kepala Guardiola. Kelepak gopak botak katanya. Di sini John dari head to head John 5-10 John. Jadi 10 kali kemenangan oleh City, 5 kali Arsenal, sisanya imbang. Sedangkan Guardiola ketemu Arteta nih John, 3 kali kemenangan oleh Guardiola, masih dipimpin oleh gurunya yang pertama, dan yang terakhir kali menangan oleh Arteta dengan 1 kali kemenangan John. Kita lihat line up John. Nah, di sini Arteta menggunakan formasi 4-2-3-1 John, sedangkan City menggunakan formasi 4-3-3, formasi kesukaan dari Guardiola. Tapi di sini sayangnya John, Ilkay Gundogan yang sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan oleh Guardiola masih diragukan untuk bermain John. Kita bisa lihat klasemennya John. City peringkat 1 dengan 56 poin, sedangkan Arsenal ada peringkat 10 dengan 34 poin. Untuk pertandingan kandangnya John, Arsenal peringkat 18 dengan peringkat 9 dengan 18 poin, sedangkan City ada di peringkat 2 dengan 27 poin. Untuk 5 pertandingan terakhir dari kedua tim John, City memenangkan pertandingan sebanyak 2, 3, 4 kali dan Arsenal 1 kali di FA Cup ya kan. Jadi untuk 5 pertandingan Arsenal di sini John, dia 1 kali imbang, 2 kali imbang, 2 kali kalah, 1 kali menang. Sedangkan pertandingan kandangnya John, Arsenal belum melihat kekalahannya John di tahun ini ya. Jadi 2 kali kemenangan, 2 kali kalah, 3 kali kemenangan, 2 kali kalah. Sedangkan di City sini John, clean sheet. Tandangnya juga John. Hey ya kan. Kita lihat dulu siapa pemain yang tidak akan bermain di Manchester City dan Arsenal ya kan. Kita tarik dulu Aubameyang yang sudah dipastikan bermain John, dan pemain-pemain Arsenal dipastikan on fire untuk melawan Manchester City. Hanya satu yang dipertanyakan, yaitu Thomas cedera pegal linu pakai GPU ya kan. Di sini John, Manchester City yang dipastikan tidak bermain ada Ake, dan Gundogan masih dipastikan dan diragukan untuk bermain John. Jadi aku di sini langsung saja kita prediksi. Aku percaya bahwa saya murid lebih kuat dari gurunya ya kan. Jadi di sini John, bukan karena itu ya, tapi dari beberapa pertandingan di tahun ini John, Arsenal belum mengalami kekalahan John. Yang paling berat itu imbang, pada saat lawan MU juga imbang John. Jadi Arsenal ini bakal mampu menahan City, dan sinilah kejungkalnya City John, karena beberapa kali sudah menang John. Jadi aku lebih memprediksikan di sini tahanlah Arsenal 1/4 dan overkan 2,5 John. Karena bisa jadi skornya di sini 2-1 atau 2 sama John, kemenangan untuk Arsenal, dan mungkin 1 sama John ya kan. Oke, ini untuk prediksiku dari Arsenal dan City. Kalau kalian mau ikut-ikut, kalau enggak ya nggak masalah, karena aku tidak memaksakan untuk kalian mengikuti referensiku John. Ini hanya feeling dan utamakan prediksi kalian sendiri. Oke, kita lanjut ke tim ketiga ya kan John. Kita langsung saja ke tim ketiga. Di sini ada Manchester United melawan Newcastle United-nya disatukan menjadi NU dan MU. Di sini John, 11 kali pertandingan dimenangkan oleh Manchester United, 4 kali menangkan oleh Newcastle, sisanya imbang. Sedangkan kedua pelatih ini imbang John, 2 sama ya kan. Untuk line up kita lihat, Ole menggunakan formasi 4-2-3-1, sedangkan di sini Newcastle menggunakan formasi 4-3-3 John. Jadi di sini yang masih cedera itu pastikan tidak akan bermain itu Paul Pogba, sedangkan Cavani itu McTominay dan Don Van Dijk itu masih diragukan untuk bermain John. Sedangkan dari segi Newcastle ada di sini 4 pemain yang pastikan tidak akan bermain John. Ada Federico, Javier, Fabian dan Callum Wilson ya kan. Untuk di klasemen John, MU di peringkat 2 dengan 46 poin, selisih 10 poin dengan Manchester City, sedangkan Newcastle ada 25 poin, selisih 22 dengan Manchester City ya kan John. Di sini untuk satu pertandingan kandang John, MU ada peringkat 7 dengan 18 poin, sedangkan Newcastle ada peringkat 18 poin dengan 11 poin John. Sedangkan untuk 5 pertandingan terakhir kedua tim John,
MU memenangkan pertandingan sebanyak 4 kali, sedangkan 1 kali kemenangan oleh Newcastle itu pun hanya 1-0 ya kan John. Sedangkan MU 5 pertandingan terakhir John, dia mendapatkan kemenangan pada saat UEFA Europa League dengan skor 4-0. Dan 5 pertandingan terakhir 2 kali imbang, 3 kali kemenangan untuk MU John. Sedangkan Newcastle di sini John, 2 kali kemenangan, 3 kali kalahan John untuk Newcastle melawan Manchester United. Bukan Manchester United, tapi tim-tim di Liga Inggris ya kan. Kita bisa lihat 5 pemain yang tidak akan bermain kan oleh Newcastle dan MU. Kenapa 5 pemain? Nggak apa Glenn? Marah. Di sini 3 tambah 2 berapa? 5 pemain pasti yang tidak bermain John dari kedua tim ya kan. 3 dari Newcastle, 2 dari MU. Ada Manquillo, Shahar, Wilson. Sedangkan dari MU ada Janes and Pogba. Sedangkan untuk timnya pemain yang tidak akan bermain atau dibahas di pertandingan ada Cavani dan Van de Beek. Sedangkan dari Newcastle ada Fernandes John. Aku yakin MU di sini masih meledak John, karena MU kemarin pada saat lawan Real Sociedad itu masih kita tidak duga-duga loh MU bisa menang 4-0 padahal pur-purnya itu seperempat atau apa ya kan. Dan itu kebanyakan orang tertipu untuk memegang Real Sociedad ya kan John. Di sini aku lebih memprediksikan untuk MU dan Newcastle. Kenapa? Karena di sini MU lagi panas-panasnya John. Dia akan menghantam Liga Eropa lagi minggu depan John. Kayaknya di home away ya kan, di laga kandangnya. Jadi dia mempersiapkan diri untuk memenangkan pertandingan berikutnya John. Jadi aku di sini berani memprediksikan bahwasanya kasih Tottenham 1,5 karena MU bakal menang dengan skor 3-0 atau 2-0 John. Dan underkan 3/4 John untuk over under ya. Jadi kalau kalian mau ikut, kalau nggak ya nggak masalah John, karena ini hanya sebatas referensi untuk kalian. Kalau kalian mau ikut ya nggak masalah, kalau nggak ikut ya kan. Utamakan prediksi dan feeling sendiri John ya kan. Kita langsung terbang ke Perancis ya kan, ke Paris Saint-Germain. Ada AS Monaco melawan PSG. Nah di sini John, dari kedua tim kita bisa lihat di sini John ya, 11 kali kemenangan oleh PSG, sedangkan 3 kali menang oleh Monaco dan 2 diantaranya imbang. Nah untuk kedua pelatih ini John, Mauricio Pochettino dan Niko Kovac kemarin masih kalah ya Pochettino. Kenapa ya? Karena masih Pochettino dalam tahap adaptasi John. Di sini line up pemain kita lihat dulu 4-3-3, sedangkan AS Monaco menggunakan formasi 4-4-2 ya kan. Di sini lini serang dari PSG ada Kylian Mbappe, Mauro Icardi, Moise Kean ya kan. Terus ada beberapa pemain yang pasti tidak bermain. Di sini untuk klasemennya PSG ada peringkat 54. Peringkat 3 dengan 54 poin, sedangkan AS Monaco ada peringkat 4 dengan 49 poin John. Untuk pertandingan kandangnya John, kita bisa lihat di sini PSG di peringkat 1 dengan 31 poin, sedangkan di AS Monaco ada peringkat 4 dengan 21 poin. Untuk 5 pertandingan terakhir kita bisa lihat John, PSG memenangkan pertandingan sebanyak 3 kali, 1 kali imbang dan 1 kali kemenangan oleh Monaco ya kan. Kemarin kalah ini lawan PSG kalah ya kan. Sedangkan 5 pertandingan PSG ini John clean sheet ya kan, 5 kali kemenangan beruntun ya kan. Dan 2 diantaranya kebobolan, 1 gol, 2 gol. Dan untuk AS Monaco 5 pertandingan terakhir itu memenangkan semua pertandingan juga John, 1 kali imbang kemarin pada saat lawan Lorient ya kan. Kita tidak pikir pada saat itu dia memenangkan draw ya kan John, karena aku di sini milik AS Monaco, aku ngasih pur 1 anjay. Nah di sini John kita bisa lihat dulu pemain yang tidak akan memainkan John. Ada dari PSG ada 5 pemain yang pastikan tidak akan bermain, termasuk Neymar, Di Maria, Dekbe, Pembe dan Bernat ya kan. Sedangkan dari Monaco ada Gibels dan Martins ya kan John. Kembali ke prediksi John. Di sini aku memastikan PSG ini masih mengejar asa trofi di Liga 1 ya kan, League 1, karena dia masih selisih 1 poin dengan Lyon dan Lille ya kan John. Jadi aku pastikan PSG akan gempur-gempuran, apalagi Mbappe di sini masih panas-panasnya pada saat lawan Barcelona mencetak hat-trick John. Jadi aku di sini berani memberikan pur 34 kepada AS Monaco John. Sedangkan untuk skornya aku rasa ini under John, karena ini mungkin skornya bisa jadi 2-0 atau 3-1. 3-1, 3-0 atau 2-1. Mungkin kemenangan untuk PSG John. Nah jadi 4 tim itu akan kuprediksikan untuk Derby della Madonnina, The Citizen melawan The Meriam London, sedangkan Setan Merah melawan NU peringkat bawah klasemen, dan PSG akan menjamu AS Monaco John. Nah untuk keempat tim ini John, jika kalian semua sepaham dan sehati sama ku, pasanglah. Jika tidak jangan John, sisihkan, karena masih ada tim-tim yang bakalan ku prediksi nanti di grup. Jadi untuk kalian yang mau gabung di grup, nanti ku letak nomor WA aku, kalian bisa chat langsung ke situ, terbanglah kalian langsung ke situ John. Jangan tanya-tanya gabung grup bang nggak ya kan. Udah John. Oke kan, nanti ku letak nomorku di sini, kalian bisa chat langsung ya kan John. Kalau kalian mau gabunglah sekarang juga ya kan John. Tak ada bayar. Kalau ada yang bayar tak ya kan John. Nah, terus John, kalau kalian mau prediksi lebih dari 4 ini John, kalian bisa datang ya
nanti. Oke, itu aja yang aku prediksiin John. Terus aku mau terima kasih ke kalian karena sudah mensupport channelku sampai saat ini, dan kehadiran kalian membuatku bahagia John. Karena tanpa kalian aku bukan siapa-siapa John. Ya kan? Terima kasih. Dan yang belum mampir atau yang baru mampir, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Aku tidak capek-capek memberitahu kepada kalian bahwasanya utamakan feeling sendiri, ya kan? Karena bandot ada di sana dan kita punya tujuan yang sama, serta hobi yang aneh, ya kan John. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, ya kan. Oke, aku pamit dulu, undur diri, nanti kita ketemu lagi, ya kan. Salam bandot tumpur.